3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4747. Qin Chen mengangguk. Tentu saja dia tahu. Inilah sebabnya mengapa setiap alam semesta akan menolak yang tertinggi. Di ranah yang mulia, itu akan memberi tekanan pada perkembangan alam semesta. Oleh karena itu, yang mulia adalah orang buangan dari surga dan akan ditekan oleh asal-usul langit dan bumi. Tetapi karena yang mulia belum mencapai titik ekstraksi esensi langit dan bumi, penindasannya tidak terlalu kuat. Tapi yang tertinggi berbeda. Yang tertinggi sudah dapat mengekstraksi esensi langit dan bumi, yang akan mengarah pada penindasan alam semesta pada yang tertinggi, yang berkali-kali lipat dari yang tertinggi. Tetapi pada saat yang sama, karena Maha Guru dapat menyerap esensi langit dan bumi dan mengubahnya menjadi asalnya sendiri, kendali Maha Guru atas aturan langit akan jauh lebih unggul daripada yang tertinggi. Ini adalah horor tertinggi. Terobosan dari Maha Guru. Tidak ada seorang pun dalam 10.000 mil. Qin Chen mengangguk. Ini juga alasan mengapa dia terjebak dalam keadaan tertinggi. Asalnya terlalu kuat. Jika dia ingin menerobos keadaan tertinggi, dia akan ditindas oleh asal mula kosmik, sehingga dia tidak dapat menerobos untuk waktu yang lama. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan pahit. Kesempatan bagi guru surgawi untuk berlari ke yang tertinggi sangat jarang. Sekali gagal, asal-usul langit dan bumi akan memiliki pemahaman dan ketahanan tertentu terhadap pelari cepat, dan saya berdampak pada yang tertinggi alam dan merupakan kunci konfrontasi dengan asal-usul langit dan bumi. Saat itu, saya disergap dan diserang oleh lawan saya. Saat itu, kekuatan asli saya telah diubah menjadi yang tertinggi, yang dapat dikatakan telah mencapai yang tertinggi. Namun, sumber aslinya rusak dan hampir jatuh. Karena serangan lawan kemudian, meskipun ia lolos dari kematian, sumber aslinya rusak dan ditekan oleh sumber asli langit dan bumi. Hampir tidak mungkin untuk kembali ke keadaan tertinggi setelah negara jatuh. Kamu tersenyum pahit. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong terdiam, orang ini. Benar-benar menyedihkan. Hong Huang Zulong menghela nafas, sprint sangat sulit dan akan ditekan oleh asal mula alam semesta. Setelah dia menerobos, dia disergap oleh musuh, mengakibatkan kerusakan pada sumber dan jatuhnya alam. Meskipun dia sudah memilikinya sprint tertinggi. Pengalaman, tetapi sama halnya, asal-usul langit dan bumi juga memiliki pengalaman untuknya. Dengan persiapan asal-usul langit dan bumi. Bagaimana orang ini bisa melawan asal-usul langit dan bumi? Saya khawatir dia tidak bisa kembali ke supremasi dalam hidupnya. Pria itu kemudian berkata, untungnya, saya telah berhasil menerobos di awal, dan sumber di tubuh saya telah diubah menjadi kekuatan tertinggi. Jadi saya masih memiliki kekuatan tertinggi untuk bertarung dengan yang tertinggi. Namun, jika saya tidak dapat kembali ke keadaan tertinggi, saya khawatir saya hanya dapat melakukannya dalam hidup ini. Oleh karena itu, saya mengikuti Tuan Si Kongzhen ke alam semesta ini untuk menemukan cara mencapai keadaan tertinggi lagi. Qin Chen tertegun. Maksudnya itu apa? Tuan Jun menjelaskan sambil tersenyum, seperti yang Anda ketahui, alam semesta ini adalah alam semesta yang sama sekali berbeda dari benua gelap. Meskipun saya gagal menembus benua gelap dan ditekan oleh asal mula langit dan bumi, di alam semesta ini, ada banyak orang di sini. Asal-usul langit dan bumi tidak pernah menekan saya. Jika saya dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi ini dan tidak menjadi sasaran langit dan bumi ini, saya secara alami dapat mempengaruhi keadaan tertinggi lagi di sini. Begitu aku menerobos ke sini, keadaan tertinggiku yang asli akan pulih secara alami. Ledakan. Begitu dia mengatakan ini, Qin Chen meraung di benaknya. Hancurkan yang tertinggi di sini? Ini benar-benar tidak mungkin. Tujuan keluarga gelap mendirikan benua Heiyu di sini adalah untuk memahami asal-usul langit dan bumi alam semesta tempat Qin Chen berada, dan dapat dengan bebas memasuki alam semesta tanpa dikecualikan oleh asal-usul langit dan bumi. Jika pria saat ini benar-benar berhasil, dia kemungkinan besar akan menerobos keadaan tertinggi lagi dengan memanfaatkan fakta bahwa alam semesta tidak ditekan oleh sumbernya. Dan orang ini bisa melakukannya, bagaimana dengan dirinya sendiri? Saat ini, hati Qin Chen tiba-tiba bersemangat, dan dia menyadari suatu cara.
Saya tidak dapat menembus alam tertinggi di alam semesta ini karena kekuatan di tubuh saya terlalu kuat dan tekanannya terlalu kuat. Tetapi jika Anda menggunakan kekuatan benua gelap, dapatkah Anda mengambil kesempatan ini untuk mencapai yang tertinggi? Belum tentu tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Qin Chen memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Jika tidak ada cara, ini mungkin metode yang baik. Namun, Qin Chen belum mau melakukannya. Karena jika Anda ingin menggunakan kekuatan kegelapan untuk menerobos alam tertinggi, Anda membutuhkan setidaknya kekuatan kegelapan tertinggi untuk menopang diri Anda sendiri. Tapi saat ini, kekuatan gelap di sini tidak cukup kuat. Kecuali, Qin Chen melihat kehampaan di luar ruang VIP. Ada bau gelap yang mengerikan di alam semesta gelap. Seharusnya untuk mempertahankan keberadaan inti dari Dark Universe. Jika Anda dapat menyerap ini, Anda mungkin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda dalam kegelapan. Qin Chen berdiri dan pergi ke sana. Tuan, tolong hentikan. Melihat Qin Chen meninggalkan ruang VIP, pria itu bergegas untuk berbicara. Oh, Ben, apakah kamu tidak ingin jalan-jalan? Qin Chen berkata dengan lemah. Ini, Tuan Jun berkata sambil tersenyum. Tuan Sikongzen mengatakan sebelumnya bahwa bawahannya harus menghibur Anda di ruang VIP ini. Jadi, tidak apa-apa, Ben Sao ingat bahwa ada inspektur non-jahat di Tanah Suci Sikong Anda. Dia laki-laki Anda, dia baru saja kembali ke Tanah Suci belum lama ini. Telepon dia. Kebetulan Ben Sao berbicara dengannya. Qin Chen tidak berpikir begitu. Ini, Tuan Jun ragu-ragu dan berkata, itu tidak jahat. Dia tidak ada di Tanah Suci sekarang. Tidak di Tanah Suci. Dari mana saja kamu? Aku tidak tahu. Pria tua itu tersenyum pahit dan berkata, utusan patroli selalu bergerak, dan sulit untuk menemukan lokasi tertentu. Benar-benar, Qin Chen tersenyum dan menatap Jun Lao sambil tersenyum. Jika orang biasa tidak dapat menemukan yang tidak jahat, tidak apa-apa. Namun sebelum Jun Lao, Sikong Zen juga mengatakan bahwa dia adalah pengurus rumah tangga besar di Tanah Suci Sikong. Dari segi status, dia memiliki status yang lebih tinggi di gerbang Shiken Kaisar daripada Yi Lao di sekitar Kaisar Shiken. Tidak bisakah pelayan Tanah Suci Sikong menemukan utusan patroli di bawah Tanah Suci Sikong? Apa Anda sedang bercanda? Qin Chen bergerak dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa jika kejahatan tidak ada. Ketika dia kembali belum lama ini, dia seharusnya membawa beberapa Tianjiao. Kemudian panggil mereka. Pria itu tersenyum dan berkata, Tuanku, saya tidak tahu siapa Tianjiao itu. Non-Evil kembali belum lama ini, tapi dia sendirian dan tidak membawa kebanggaan apapun. Sendiri, Qin Chen mengerutkan kening. Sebelumnya, di tanah leluhur yang gelap, Sikong Anyun Mingming memberikan perintah emas kepada Peri Phoenix dan meminta mereka datang ke sini untuk berlatih di Tanah Suci Sikong. Mengapa mereka tidak ada di sini? Mendengar ini, Qin Chen menatap Jun tua dengan senyum aneh. Bab 4748. Pergi dan jangan biarkan dirimu pergi, lihat orang dan jangan biarkan dirimu melihat orang. Apa yang dimaksud dengan Tanah Suci Sikong? Apakah Anda akan memenjarakan diri sendiri? Itu menarik. Qin Chen tiba-tiba tertawa. Bocah Qin Chen, ada yang salah. Apakah Tanah Suci Sikong ingin meninggalkanmu di sini? Hong Huang Zulong berkhotbah. Hehe, tinggalkan aku. Itu tergantung apakah dia memiliki kemampuan ini. Mata Qin Chen dingin, dan seringai telah digariskan di sudut mulutnya. Tujuan kedatangannya ke penjara iblis neraka ini adalah untuk menemukan sumber jiwa iblis. Jika dia ingin mendapatkan sumber jiwa iblis, dia harus melewati Tanah Suci Sikong dan pasukan top lainnya yang ditempatkan di sini. Sekarang, dia telah berada di sini selama beberapa waktu. Dengan kekuatan keluarga gelap, Qin Chen telah membuat kemajuan besar dalam kegelapan. Darah Raja Kegelapan telah sepenuhnya menyatu dengannya. Selanjutnya, seharusnya tidak perlu terus berkumpul seperti ini, jika tidak, begitu Maha Guru Ero Yuan kembali ke keluarga Iblis Yuan, atau bahkan leluhur tua Iblis Yuan kembali, dia akan mendapat masalah. Sepertinya kita harus bergegas. Begitu dia memalingkan matanya, banyak pikiran sudah beredar di hatinya. Ledakan. Di atas bagian tengah alisnya, kekuatan tak terlihat memadat membentuk pupil kosong. Mata ciptaan. Begitu pupil matanya terbuka, kehampaan di depannya menjadi sangat berbeda. Dalam kehampaan tak berujung,
pasukan khusus mengembun, dan semuanya muncul di bawah mata Qin Chen. Mata Qin Chen berbalik. Samar-samar, dia sepertinya melihat kehampaan di kejauhan, beberapa jalan memancarkan bau kekuatan teroris, langsung ke langit. Kekuatan tertinggi, menariknya, Maha Guru di luar tanah suci Sikong sebenarnya berkumpul bersama, dan itu berada di kedalaman kehampaan. Dan, Qin Chen merasakan kekuatan tertinggi yang sangat akrab di kedalaman kehampaan. Apakah itu dia? Qin Chen tersenyum. Pria ini ada di tanah suci Sikong. Pantas saja, mulut Qin Chen menguraikan senyuman, ini menarik. Ketika Qin Chen mengambil keputusan, di ruang misterius di kedalaman tanah suci Sikong, beberapa sosok mengerikan sedang duduk bersama. Jika Qin Chen ada di sini, sekilas Anda dapat melihat bahwa yang duduk di atas adalah Sikong Zen. Di bagian bawah kepalanya, ada beberapa orang tua dengan bau yang tidak sedap di tubuh mereka. Masing-masing memiliki momentum yang luar biasa. Kedua orang tua terkemuka itu sebenarnya memiliki kekuatan tertinggi di tubuh mereka. Ini adalah dua tetua tertinggi yang ditempatkan di tanah suci Sikong. Mereka mematuhi perintah Sikong Zen. Sikong Anyun juga ada di sini, berdiri di samping gempa Sikong. Seperti yang diharapkan Qin Chen, Sikong Zen sama sekali tidak berlatih dalam pengasingan, tetapi mengadakan konferensi tanah suci di sini. Ayah, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membawaku ke sini? Karena ayahmu tidak berlatih, itu benar bahwa dia ada di ruang VIP. Lebih baik melihat tuan muda dengan cepat. Ada juga dua tetua, yang terjadi untuk bertemu dengan ayah mereka. Sikong Anyun bergegas. Dia bingung, dia tidak mengerti mengapa ayahnya tidak berlatih, tetapi dia tidak pergi menemui Qin Chen. Begitu dia mengatakan ini, kedua tetua di bawah mengerutkan kening. Anyun, kamu adalah putri dari tanah suci Sikong dan penerus tanah suci Sikong di masa depan. Tuan muda panjang dan tuan muda pendek. Apa gayanya? Kedua tetua saling menatap dan berkata tidak senang. Sikong Anyun adalah pewaris tanah suci Sikong. Bagaimana dia bisa memanggil tuan muda lainnya dengan begitu santai? Dua tetua, kamu tidak tahu bahwa tuan muda itu luar biasa. Dia sama sekali tidak biasa. Sikong Anyun bergegas. Apa orang yang paling luar biasa? Dikatakan bahwa kamu dan orang ini membunuh putra kaisar dari gerbang Sikendi di tanah leluhur yang gelap. Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi pada tanah suci? Seorang penatua tampak tidak senang dan marah. Saya mendengar bahwa tanda batu Maha Guru dari gerbang kaisar tanda batu sedang marah. Saya telah segera memulihkan semua orang kuat dari gerbang kaisar tanda batu di daratan Heiyu. Saya khawatir mereka akan menyerang tanah suci Sikong kita dalam beberapa hari. Anyun, apakah kamu akan mewarisi tanah suci Sikong kami di masa depan? Bagaimana bisa seorang pria begitu ceroboh? Penatua lainnya mengetuk tanah dengan kruk dan berkata tidak senang. Yah, jangan katakan apa-apa sekarang. Sudah selesai. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Nah, ceritakan asal-usul bocah itu, mengapa kamu bertemu dengannya, dan apakah dia memiliki motif tersembunyi? Kata tetua itu dengan samar. Sikong Anyun menatap Sikong Zen dengan tak percaya, ayah. Anyun, kedua tetua juga memikirkan tanah suci Sikong kita. Jika kamu mengetahui identitas dan asal-usul orang ini dan mengatakannya secara langsung, kedua tetua akan bertanya. Tidak akan terjadi apa-apa. Saluran seismik Sikong. Ya, ini juga untuk ditanyakan oleh keluarga tuan nanti. Kami punya penjelasan, jika tidak ayahmu adalah orang yang bertanggung jawab atas tanah suci. Jika tuan menyalahkannya, tuan Sikong Zen akan disalahkan. Kata kedua tetua itu. Sikong Anyun menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu identitas tuan muda. Jika Anda ingin tahu, tanyakan pada dirinya sendiri. Tapi saya dapat memperingatkan Anda, tuan muda, dia luar biasa. Beruntung bagi tanah suci Sikong untuk mengenalnya. Ini seperti peluang. Nasib, jika Anda melewatkannya, itu adalah pendosa di tanah suci saya. Peluang, salah satu dari dua tetua, Grey Locke, mencibir, meskipun tanah suci Sikong bukanlah kekuatan besar, itu bukan keluarga kecil. Peluang apa yang bisa dia lewatkan sebagai seorang pemuda? Pembicaraan yang mengkhawatirkan. Dia memiliki asal yang aneh. Mungkin dia mata-mata. Jangan tertipu. Penatua lainnya juga menggelengkan kepalanya dan berkata,
saya benar-benar tidak tahu ekstasi seperti apa yang Anda rasakan. Sebelum itu tidak jahat. Sebagai inspektur tanah suci Sikong kami, saya terkejut. Bicaralah dengan orang luar tanpa membuka mulut. Apa yang telah kamu lakukan pada kejahatan? Sikongan menatap Yun, aku tidak melakukan apa-apa. Apakah Anda tidak membiarkan yang tidak jahat kembali dengan tatanan emas? Ketika kami mengetahui berita tentang tanah leluhur yang gelap, kami langsung bertanya kepadanya. Siapa tahu pria ini diam saja. Orang-orang muda yang dia bawa tidak mengatakan apa-apa. Kami hanya, ada baiknya menggunakan beberapa cara, tetapi orang-orang ini tidak tahu apa yang baik atau buruk dan tidak berbicara. Sekarang bahkan kamu sangat bodoh. Anda, Sikong Anyun terlihat kaget, dan wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Di mana mereka sekarang? Mereka telah ditahan. Jangan khawatir, kami tidak membunuh mereka, hanya membiarkan mereka menderita. Luo Wen menggelengkan kepalanya. Ayah. Sikong Anyun menatap ayahnya dan tiba-tiba menghela nafas. Apakah kamu benar-benar? Di tengah jalan, dia menghentakkan kakinya dan berbalik untuk pergi dari sini. Pada saat ini, penghalang tak terlihat menghentikannya. Penatua Luo Wen menembak dan menghentikannya. Kenapa, Tetua Luo Wen masih ingin menahanku? Wajah Sikong Anyun tenggelam dan berkata, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi ada hal lain yang perlu kamu jelaskan di sini, yaitu kematian Pangeran Qilin. Penatua Luo Wen menggelengkan kepalanya. Bab 4749. Pangeran Qilin, pria ini sombong dan mendominasi. Dia menyinggung tuan muda dan ingin mati saja. Apa yang bisa saya jelaskan? Sikong Anyun mengerutkan kening. Kenapa, kedua tetua masih ingin menonjol untuk putra mahkota Qilin? Penatua Luo Wen menarik napas lega. Jadi, kematian Pangeran Qilin tidak ada hubungannya denganmu. Itu adalah tangan bocah itu. Tetua lainnya juga tersenyum dan mengangguk, sepertinya sama dengan informasi yang kami terima. Ketika suara itu turun, tetua itu menoleh untuk melihat kehampaan di luar ruang pertemuan dan berkata dengan lemah, Anda mendengar Qilin tua. Kami telah mengatakan bahwa seorang Yun tidak akan pernah menjadi pembunuhnya. Qilin, Sikong Anyun terkejut. Ledakan. Dia menoleh dan melihat bahwa dalam kehampaan tak berujung di depan, gas keberuntungan yang mengerikan datang. Dengan raungan, gas tertinggi yang mengejutkan muncul, dan kemudian sesosok manusia muncul dalam sekejap dari kehampaan. Ini adalah seorang lelaki tua, yang melonjak dengan pelangi ilahi yang mengerikan, dan napasnya bergulung seperti ombak. Langkah demi langkah, datang ke kehampaan. Itu adalah leluhur kerajaan Qilin. Mengapa Qilin ada di sini? Sikong Anyun merasakan hawa dingin di hatinya. Melihat Qilin tua datang selangkah demi selangkah, dia mengeluarkan bau tak sedap yang tak ada habisnya. Dia berkata dengan dingin, semuanya, meskipun Sikong Anyun ini bukan pembunuh yang membunuh putra mahkotaku Qilin, Sikong Anyun ini juga hadir ketika cicitku meninggal. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan tanah suci Sikong. Terlebih lagi, cicit saya juga memiliki hubungan dekat dengan tanah suci Sikong, dan itu adalah masa depan tanah suci Qilin kami. Awalnya, saya membawanya ke tanah suci Sikong untuk bertemu dengan leluhur tanah suci. Nenek moyang tanah suci bermaksud untuk menjodohkannya dengan Sikong Anyun dan Sikong Zen. Apakah Anda tahu ini? Aku tahu. Bahkan jika seorang Yun tidak tertarik pada cicitku, dia tidak bisa melihatnya mati di tanah leluhur yang gelap. Nenek moyang Qilin bergemuruh dan meraung. Seluruh orang itu seperti dewa dan bersinar tanpa akhir. Ledakan. Seluruh ruang misterius penuh dengan nafas orang ini di mana-mana, seperti gelombang yang mengamuk. Baiklah. Sikong Zen melambaikan tangannya, dan nafas Qilin tua tersapu, seperti salju musim semi di bawah sinar matahari. Leluhur Qilin, meskipun kami dapat memahami perasaanmu, ini adalah tanah suci Sikong kami. Lihatlah leluhur, saya sudah menyelidiki Yun-Yun di depan Anda. Karena kematian Qilin tidak terkait dengan seorang Yun, ini bukan tanggung jawab kuil suci kami. Ren, Sikong Zen mendengus dingin. Meskipun leluhur Qilin adalah veteran tertinggi, kultivasinya hanya mencapai puncaknya pada tahap awal, dan dia tidak bisa dibandingkan sama sekali. Jika bukan demi ayah saya, dia tidak akan membiarkan ayah Qilin menjadi liar di sini. Namun, bagaimanapun, Qilin tua juga merupakan tunggangan leluhur tua. Secara alami,
dia perlu memberinya wajah. Ayah, kamu. Si Kong Anyun menatap ayahnya dengan tak percaya, lalu menatap Kilin tua. Dia tidak pernah menyangka leluhur Kirin akan datang ke benua batu giok hitam. Perlu dicatat bahwa datang dari benua gelap ke benua batu giok hitam membutuhkan banyak sumber daya, dan itu milik distribusi. Maha guru manapun yang datang ke sini harus menjaga keluarga gelap setidaknya selama 1 juta tahun sebelum dia dapat pergi. Nenek moyang Kilin, leluhur kerajaan Tuhan, datang ke sini dengan harga yang mahal. Itu pasti untuk membalaskan dendam putra mahkota Kilin. Konon nenek moyang Kirin sangat mencintai Pangeran Kirin, namun si Kong Anyun tidak pernah menyangka pihak lain akan melakukan hal seperti itu untuk Pangeran Kirin. Kuncinya adalah sikap ayahnya yang ambigu, yang membuat si Kong Anyun tenggelam dalam hatinya. Kematian ayah Kilin dan Pangeran Kilin adalah salahnya sendiri. Tidak heran siapapun, kata si Kong Anyun Lian. Anyun, tutup mulut. Wajah penatua Luo Wen tenggelam dan dia akhirnya menyingkirkan hubungan antara jatuhnya Pangeran Kilin dan tanah suci Sikong miliknya. Sikong Anyun melakukan ini untuk menyeret tanah suci ke dalam air. Salahkan dirimu sendiri, hahaha, salahkan dirimu sendiri. Kilin tua mendengus dingin. Di matanya sebesar lentera, roh pembunuh mengepul dan pelangi ilahi melonjak. Yang paling saya sesali sekarang adalah saya memperkenalkan cucu saya kepada Anda. Anda membunuhnya. Kilin tua. Si Kong Zhen mengerutkan kening. Jangan khawatir, Si Kong Zhen. Aku tahu Si Kong Anyun adalah pewaris tanah suci Si Kongmu dan tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, ku dengar bocah yang membunuh cucuku juga ada di sini. Hari ini, leluhurku tidak bisa melepaskannya. Ledakan. Ada ki pembunuh tak berujung yang mendidih di atas Kilin tua. Wajah Si Kong Anyun berubah dan buru-buru berhenti di depan ayah Kilin. Anyun, minggir. Penatua Luo Wen minum dengan dingin. Ayah. Si Kong Anyun menatap Si Kong Zhen dengan cemas. Sungguh sepasang mata yang ketakutan dan gugup. Kekhawatiran di mata itu membuat seluruh tubuh Si Kong bergetar. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat tatapan khawatir di mata putrinya. Bocah itu, ekstasi macam apa yang kamu berikan pada Yun? Si Kong Zhen, bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak memberitahu Benzu di mana bocah itu? Kilin berkata dengan dingin. Si Kong Zhen memandang Si Kong Anyun dan berkata dengan lemah, leluhur Kirin, ini adalah kediaman tanah suci Si Kong. Sekarang pria itu adalah tamu tanah suci Si Kong. Jika kamu ingin bertarung, aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi jika kamu ingin tanah suci Si Kong bekerja sama denganmu, itu tidak mungkin. Hahaha. Kilin tua tiba-tiba tertawa. Si Kong Zhen, kamu pandai membuat angan-angan. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menemukannya sendiri. Apakah menurutmu Benzu tidak dapat menemukan bocah itu tanpamu? Ketika suara itu jatuh, tubuh tua Kilin bergetar dan dia akan pergi dari sini untuk menemukan jejak Kincen di kehampaan yang luas. Jangan datang padaku. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam cucumu? Ben datang sendiri. Aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan ini. Sebuah suara nyaring tiba-tiba terdengar dalam kehampaan, halus, dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Saat berikutnya, tubuh Kincen tiba-tiba muncul di udara kosong dan berdiri dengan bangga di sini. Tuan muda, Si Kong Anyun kehilangan suaranya dan berkata dengan heran. Yang lain melihatnya satu persatu, kaget satu persatu. Kincen, bukankah Tuan Si Kong Zhen mengatur untuk pergi ke ruang VIP untuk dihibur oleh Tuan Jun? Bagaimana Anda muncul di sini? Ketika Kincen muncul, sosok yang ketakutan mengikuti Kincen. Itu adalah pria tua itu. Begitu Tuan Jun muncul, dia berlutut karena takut pada Si Kong Zhen dan berkata, Tuan, pria ini ingin mencari orang dewasa, tetapi bawahannya tidak bisa berhenti. Jadi, tolong hukum dia. Wajahnya penuh ketakutan dan gemetar. Si Kong Zhen, bukankah kamu mengatakan sedang berlatih dalam pengasingan? Ini benar-benar tempat khusus bagimu untuk berlatih dalam pengasingan. Kincen melihat sekeliling dan akhirnya jatuh ke wajah Si Kong Zhen. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.